Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Aziza Nurrahmawati dari Psikologi 5A. Nah, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang peran keluarga dalam psikologi komunitas. Mari disimak. Nah, yang pertama, apa sih keluarga itu? Menurut American Psychological Association, keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu dengan hubungan kekerabatan yang tinggal bersama. Hal ini mencakup keluarga angkat, tiri, atau keluarga yang terbentuk melalui pilihan seperti persahabatan yang erat. Nah, dalam psikologi komunitas sendiri, keluarga dipandang tidak hanya sebagai entitas biologis atau hubungan darah, tetapi juga sebagai unit sosial yang memberikan dukungan emosional, sosial, dan ekonomi bagi anggotanya. Keluarga berfungsi tidak hanya sebagai tempat interaksi, tetapi juga sebagai wahana pembentukan nilai, norma, dan perilaku sosial. Nah, dalam psikologi komunitas juga, keluarga dipandang bukan sebagai struktur yang statis, melainkan sebagai sistem dinamis yang terus berkembang seiring berjalannya waktu, dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti budaya, kebijakan sosial, dan perubahan ekonomi. Keluarga berperan sebagai sumber utama dukungan sosial yang penting dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan psikologis anggotanya. Nah, peran keluarga dalam psikologi komunitas itu ada 6. Yang pertama, keluarga sebagai sumber dukungan sosial. Yang kedua, peran keluarga dalam pembentukan identitas. Yang ketiga, keluarga sebagai agen perubahan sosial. Yang keempat, pemberdayaan psikologis dalam keluarga. Yang kelima, keluarga dalam menghadapi krisis dan adaptasi. Yang keenam, sumber dukungan emosional. Selanjutnya, dalam psikologi komunitas, keluarga menjalankan sejumlah fungsi penting yang berkontribusi pada kesejahteraan individu dan komunitas. Nah, fungsi pertama yaitu fungsi sosial. Keluarga adalah tempat pertama di mana individu belajar tentang nilai-nilai, norma, dan perilaku sosial yang berlaku di masyarakat. Proses sosialisasi ini tidak hanya melibatkan transfer nilai dari orang tua ke anak, tetapi juga interaksi dua arah di mana setiap anggota keluarga saling mempengaruhi. Yang kedua, fungsi dukungan emosional, yang mana keluarga menyediakan dukungan emosional yang membantu individu menghadapi tantangan hidup. Dukungan ini mencakup kasih sayang dan kehadiran yang berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi ekonomi, yang mana keluarga merupakan unit ekonomi yang menyediakan kebutuhan material bagi anggotanya. Yang keempat, fungsi pendidikan. Keluarga menjadi tempat pertama bagi individu untuk mendapatkan pendidikan informal. Keluarga berperan dalam membentuk karakter individu sebelum mereka berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Dan yang terakhir, fungsi perlindungan dan keamanan, yang mana keluarga memberikan perlindungan dari ancaman eksternal seperti kekerasan dan diskriminasi, serta menjadi benteng pertahanan terhadap resiko sosial. Selanjutnya, ada pengaruh lingkungan terhadap keluarga.
Nah, beberapa faktor utama yang mempengaruhi keluarga, yang pertama ada kondisi sosial ekonomi, yang mana kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi kemampuan menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan baik. Keluarga yang mengalami tekanan ekonomi seringkali mengalami ketegangan yang dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis anggota keluarganya. Contohnya adalah kesulitan keuangan yang dapat memicu konflik internal. Yang kedua, adanya jaringan sosial dan dukungan komunitas. Nah, akses keluarga pada jaringan sosial yang kuat sangat penting dalam menghadapi tantangan hidup. Jaringan sosial yang terdiri dari teman, tetangga, serta komunitas yang lebih luas bisa memberikan dukungan tambahan baik dalam bentuk emosional, finansial, maupun praktis. Dukungan ini membantu keluarga dalam mengatasi kesulitan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, budaya dan nilai sosial. Budaya dan nilai yang berlaku di masyarakat memiliki pengaruh kuat terhadap cara keluarga menjalankan fungsinya. Dalam masyarakat yang lebih kolektif, ikatan antar anggota keluarga cenderung lebih kuat, dengan prioritas yang lebih tinggi pada kepentingan bersama dan tanggung jawab sosial. Lalu sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih individualis, nilai kemandirian dan autonomi pribadi lebih ditekankan, yang dapat mempengaruhi dinamika hubungan antara anggota keluarga dan peran yang diambil oleh masing-masing individu. Lalu pembahasan selanjutnya adalah mengenai intervensi psikologi komunitas berbasis keluarga. Nah, apa sih yang dimaksud intervensi psikologi dalam komunitas berbasis keluarga ini? Nah, maksudnya adalah pendekatan yang menekankan pentingnya kesehatan mental, kesejahteraan emosional, dan hubungan interpersonal yang kuat di antara anggota keluarga serta komunitas. Konsep ini memandang keluarga bukan hanya sebagai unit dasar masyarakat, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam pembentukan kesejahteraan psikologis individu yang pada akhirnya berdampak pada keseluruhan komunitas. Karena keluarga adalah unit pertama tempat individu belajar tentang hubungan interpersonal, nilai-nilai, dan norma-norma sosial, maka dengan memperkuat fondasi psikologis dalam keluarga, kita tidak hanya mengintervensi kesehatan mental individu saja, tetapi juga pada hubungan yang lebih harmonis dan kohesif dalam komunitas yang lebih luas. Lalu apa sih dampak intervensi psikologis ini? Maka dengan adanya intervensi psikologis berbasis keluarga ini pada komunitas, keluarga yang harmonis dan mendukung menciptakan individu-individu yang lebih sehat secara emosional, yang pada gilirannya membentuk komunitas yang lebih kuat dan lebih positif. Seperti menurut Hartono, ada beberapa dampak positif dari intervensi psikologis ini. Yang pertama, komunitas yang lebih kuat dan saling mendukung. Nah, keluarga yang sehat menciptakan individu yang siap berkontribusi secara positif dan dalam komunitas. Mereka yang cenderung terlibat dalam aktivitas sosial membantu sesama dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Yang kedua, penurunan tingkat stres dalam komunitas. Ketika keluarga itu berfungsi dengan baik, tingkat stres di masyarakat secara keseluruhan akan menurun. Individu yang mendapatkan dukungan psikologis dari keluarga akan lebih mampu mengelola stres sehingga tidak menyebar ke lingkungan sosial mereka. Yang ketiga, peningkatan keamanan dan stabilitas sosial. Keluarga yang memiliki hubungan yang kuat dan sehat berperan dalam menciptakan stabilitas sosial. Komunitas yang diisi oleh individu yang seimbang secara emosional lebih kecil kemungkinannya mengalami konflik, kekerasan, atau perilaku antisosial. Dan yang terakhir, generasi yang lebih baik. Intervensi psikologi dalam keluarga tidak hanya berdampak pada generasi sekarang tetapi juga generasi mendatang.
Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendukung secara psikologis cenderung menjadi orang tua yang baik di masa depan. Dengan begitu akan menciptakan siklus positif bagi komunitas di masa mendatang juga. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang dampak intervensi, ya teman-teman. Lalu apa sih strategi yang bisa kita gunakan untuk melakukan intervensi psikologi dalam keluarga? Maka ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menguatkan intervensi psikologis berbasis keluarga ini. Yang pertama dengan meningkatkan komunikasi efektif dengan keluarga, yang mana komunikasi efektif ini mendorong anggota keluarga untuk berbicara secara terbuka tentang perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Yang kedua, dengan membangun keterlibatan emosional, yang merupakan dengan membangun keterlibatan emosional ini, maka akan melibatkan seluruh anggota keluarga dalam kegiatan contohnya itu seperti melibatkan seluruh anggota keluarga dalam kegiatan bersama yang membangun keakraban dan keterlibatan emosional. Contohnya seperti makan malam bersama, liburan, atau kegiatan sosial. Yang terakhir, dengan memberikan dukungan psikologis. Maksudnya yaitu dengan mengakui pentingnya kesehatan mental, dengan memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang mengalami masalah psikologis, seperti dengan menyediakan waktu untuk mendengarkan atau bahkan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Nah, teman-teman, nggak kerasa ya sudah sampai di ujung materi. Terima kasih sudah menyimak materi yang cukup panjang ini atau cukup singkat ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.